Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Cici. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, sehat ya. Ya, Baik, seperti yang kita bicarakan sebelumnya nih, Bu Cici, hari ini kita akan melaksanakan observasi ya untuk kegiatan supervisi. Di mana tujuan supervisi ini adalah untuk pengembangan diri, pengembangan diri dari seorang guru. Nah, kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Cici ini mau mengajar di kelas mana yang saya akan observasi? insya Allah nanti saya akan mengajar di kelas 8. Kebetulan nanti materi pelajarannya matematika tentang bangun ruang. Bangun ruang, Ya. matematika. Baik, Bu Cici. Kira-kira kapan nih Bu Cici akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya, mungkin hari besok, hari Sabtu di tanggal 24 Februari. Bu. Baik, 24 Februari Ya. 2024 besok Ya, ya. betul. Bagus, tengah cantik Bu Cici ya. Iya. Oke, berarti bisa kita sepakati bahwa Bu Cici akan disupervisi akan dilaksanakan besok di kelas 6A dalam mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Nah, kemudian dengan supervisi ini untuk Bu Cici sendiri tujuannya untuk apa nih? Sudah jelas ya, supervisi ini untuk saya sendiri tujuannya untuk mengembangkan diri saya sekaligus untuk mempraktekkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat mereka. Bagus sekali ya Bu ya, tujuan yang sangat mulia sekali sesuai dengan kurikulum kita saat ini bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu nih, nanti bagian mana nih yang akan saya supervisi? Mungkin nanti Ibu bisa mensupervisi pada kegiatan pembelajarannya. Mungkin nanti dalam hal ini proses pembelajarannya nanti Ibu bisa melihat keaktifan siswa ketika belajar. Iya. Siap, Bu Cici ya. Berarti nanti saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran dan juga keaktifan muridnya dalam kegiatan pembelajaran ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Ya, Nah, kemudian nih, strategi apa saja yang nanti akan Ibu gunakan? Insya Allah nanti karena saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengelompokkan murid sesuai dengan minat gaya belajar mereka gitu. Oke, siap, mantap Bu Cici ya. Sesuai dengan kurikulum kita, pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran kamu. Ya, betul sekali. Baik, selanjutnya nih Bu Cici, menurut Bu Cici harapannya seperti apa dari kegiatan supervisi ini? Saya menginginkan setiap pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa menyenangkan bagi murid, sehingga murid itu tidak bosan ketika belajar gitu kan. Untuk sekarang kita harus sebagai guru harus aktif, inovatif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka supaya mereka tidak bosan untuk belajar. Betul sekali, tepat sekali Bu Cici ya. Baik, mungkin ini sudah berakhir, kita sudah di ujung sesi ya. Ini adalah kegiatan praobservasi kita untuk hari ini. Semoga nanti besok kegiatan observasinya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Semangat Bu Cici ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Cici. Ya. Assalamualaikum.
Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi. Karena masih pagi berarti masih semangat. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Rabu, hari yang cerah. Jadi jangan sampai mengurangi semangat kalian untuk belajar. Foto dulu nih, teman kamu ada yang tidak sekolah tidak? Siapa yang tidak sekolah? Dua. Siapa yang tidak sekolah? Salma ya. Salma tadi sudah izin. Katanya sama. Lutfi kemana? Lutfi pulang. Ya. Oke, hari ini ada 2 orang yang tidak sekolah. Salma tadi sudah izin karena ada sakit. Mudah-mudahan teman kita kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau ada temannya yang tidak sekolah karena malas, harus didoakan apa? Harus didoakan supaya rajin sekolah. Jadi kalau yang malas tidak di ya. Tadi kamu setelah masuk, tadi sedang mengisi papan emosi ya? Ingin tahu sebelum kita belajar, ingin tahu perasaan kalian hari ini. Benar, ada yang mengisi semangat, kemudian ada yang sedang bahagia, ada juga yang sedang sedih, ada juga yang sedang sedih ya. Kenapa itu bisa? Ya, semua lihat dulu ya. Ini ya, lihat dulu ya. Tapi tadi memasukkan papan emosinya di gambar yang senyum. Berarti siapa dia? Apa yang ingin menyebabkan Davi merasa bahagia hari ini? Karena bisa bertemu teman-teman. Hanya itu saja. Apa bukan karena bekalnya dipesan mungkin? Itu? Tidak ya. Davi hari ini bahagia senang karena bisa bertemu dengan teman-teman. Ada lagi yang semangat. Nah, di sini ada Putri. Putri mengisi yang semangat. Kenapa bisa semangat hari ini? Karena bisa mengikuti pelajaran. Kalau Putri tidak sekolah belum tentu bisa mengikuti pelajaran. Ada yang senang, ada yang semangat. Tapi ada yang sedih. Sedih. Kenapa bisa sedih? Apa karena tidak dikasih jajan? Ya, apa karena tidak dikasih bekal? Ada yang sedih hari ini, kita hibur ya. Yang sedih harus dihibur. Ada yang sedih atau sedih tapi ketawa. Kenapa Anda bisa sedih? Kenapa Anda bisa sedih hari ini? Karena kenapa? Karena bang jajannya kurang. Karena apa? Karena apa? Mungkin karena bang jajannya dikurangi. Karena salah 10.000 dikurangi jadi 5.000. Jadi apa sedih? Walaupun Anda sedih tapi tidak mengurangi apa untuk semangat belajar. Berikutnya, kenapa ini? Ada yang sampai meledak-ledak di kepalanya hari ini? Ilham. Kenapa Ilham? Kenapa Ilham? Kalau melihat kepalanya meledak, kenapa? Kenapa? Karena apa? Karena pusing matematika. Apakah matematika mempusingkan? Iya. Belajar matematika walaupun sulit menyenangkan. Jangan pusing karena kita akan belajar.
belajar, aku minta kamu duduknya yang tenang dulu. Duduknya yang rapi. Kita akan belajar mengatur nafas. Ya, ini namanya adalah teknik stop. Jadi supaya kamu bisa relax, bisa fokus belajar, kita melakukan teknik stop. Silakan tangannya di atas meja, kakinya diluruskan ke bawah. Ya. Kita akan belajar tarik nafas supaya kita bisa relax. Ya. Silakan ikut ibu tarik nafas 1 sampai 4, tarik 1, 2, 3, 4, tarik nafas 1. Silakan dikeluarkan. Jangan sampai tidur. Ya. Sekali lagi, tarik nafasnya 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, ya tangan relax. 1, 2, 3, 4. Buat. Terima kasih. Adik sebelum melakukan teknik stop dan sekarang setelah melakukan teknik stop, apakah ada perbedaan perasaan? Kalau kata Sutisna menjadi lebih apa? Lebih ngantuk? Tidak. Menjadi lebih apa? Suasananya akan menjadi lebih betul tidak? Iya. Jadi sebelum belajar itu kita harus fokus dulu ya supaya kalian bisa berkonsentrasi. Nah, sebelum kita mempelajari masuk pelajaran kali ini, ibu mau menanyakan kembali tentang pelajaran kita yang kemarin. Masih ingat kan? Apa yang sudah kita pelajari? Bangun ruang. Kita mempelajari tentang bangun ruang. Dan sekarang kita pun masih mempelajari tentang bangun ruang. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang jenis-jenis
Ada lagi yang sukanya, kalau anak yang nggak bisa diam, kinestetik, lebih suka mengamati benda. Sudah dikelompokkan menjadi 3 ya. Berarti nanti akan ada tugas kelompok. Yang namanya tugas kelompok berarti harus dikerjakan secara bersama. Nah, sebelum nanti ke pembelajaran, Ibu mau kamu melihat tayangan video dulu. Siapa yang suka nonton video? Semuanya suka? Ya, kita mau nonton dulu nih. Nanti setelah diamati videonya, materinya tentang apa, kemudian informasinya tentang apa, silakan lihat, diamati, dicermati, karena nanti akan ada hubungannya dengan tugas kelompok. Sudah siap melihat video? Sudah siap? Oke, silakan boleh. Semester ini, semester 2, kita akan belajar matematika tentang bangunan. Tentunya kalian mau tahu dong apa aja yang dipelajari tentang bangunan ini. Silahkan kalian saksikan video itu ya. Selamat belajar. Bangun ruang. Anak-anak, yang akan kita pelajari dari bangun ruang kali ini adalah tentang unsur-unsur bangun ruang, macam-macam bangun ruang, dan ciri-ciri bangun ruang. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Bisa juga disebut bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah anak-anak, berikut adalah macam-macam bangun ruang. Yang pertama adalah limas. Limas itu ada macam-macam. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Yang menentukan bentuk limas ini adalah tergantung daripada dasarnya berbentuk apa. Kalau berbentuk segitiga, berarti dia namanya limas segitiga. Begitu pula seterusnya. Nah anak-anak, tentunya kita sering melihat benda-benda yang berbentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ada rubik, ada piramida, ada makanan, dan juga ada hadiah yang berbentuk seperti limas. Selanjutnya adalah prisma. Prisma juga sama seperti limas, ada macam-macam. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada prisma segi 6. Prisma juga sama. Yang membedakan jenis-jenis prisma itu terletak pada alasnya. Dia berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, atau segi 6. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menemui benda-benda yang berbentuk prisma. Tentunya kalian pasti sudah tahu, ya, siapa yang pernah duduk di kursi yang berbentuk prisma? Nah, siapa yang pernah camping? Tendanya ada yang berbentuk prisma. Ada juga kemasan makanan, atau kue tart, atau coklat yang suka kita makan ya. Ibu nggak akan sebutin mereknya. Ada juga tempat tisu, lemari, dan masih banyak lagi. Selain dari limas, prisma, ada lagi bangun ruang, yaitu kerucut. Nah, kerucut ini juga kalian pasti sering menemui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya adalah es krim, kemudian topi ulang tahun, pembatas jalan, ya, topi petani, tumpeng, ya, corong es krim, dan masih banyak lagi. Ya, itu adalah benda-benda yang berbentuk kerucut. Selanjutnya
pasti kalian udah gak asing lagi ya. Sering kita temui di rumah atau di sekolah atau dimanapun. Kita sering menemukan benda yang berbentuk balok. Contohnya adalah lemari, lemari baju, lemari es, brankas, penghapus, televisi, spons pembersih, dan banyak lagi. Ya. Oke, anak-anak, selain dari limas, prisma, kerucut, balok, juga ada ruang yang bernama bola. Wah, ini mah anak laki-laki pasti udah gak asing lagi nih, benda-benda yang berbentuk bola. Ya, ada apa aja sih benda-benda yang berbentuk bola? Ada kelereng, bola, semangka, lampu, globe, ya, buah melon, kelengkeng, dan matahari. Nah, selanjutnya adalah kubus. Apa sih benda-benda yang berbentuk kubus? Contohnya adalah dadu, dus, kado, rubi, kotak surat, ya, celengan. Dan selanjutnya bangun ruang yang lainnya yaitu adalah tabung. Apa sih benda-benda yang berbentuk tabung? Itu ada tempat sampah, toples, gelas tempat minum, kemudian kaleng kemasan, batu baterai, pipa, senter, dan banyak lagi. Itu adalah benda-benda yang berbentuk tabung. Anak-anak, tadi yang kita pelajari adalah tentang bentuk-bentuk bangun ruang. Yang sekarang kita akan pelajari yaitu adalah unsur-unsur bangun ruang. Bangun ruang memiliki 3 unsur, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama adalah kubus. Ciri-ciri kubus antara lain: keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua adalah balok. Ciri-ciri balok antara lain: memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luasnya. Memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga adalah prisma tegak segitiga. Ciri-cirinya adalah memiliki 5 sisi yang terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas. Memiliki 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
dan memiliki 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah 5 segi 4. Ciri-cirinya adalah memiliki 5 sisi yang terdiri atas, 4 sisi tegak berbentuk segitiga, dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah tabung. Ciri-cirinya memiliki 2 rusuk lengkung, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luasnya. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung dan tidak memiliki titik sudut. Yang keenam adalah kerucut. Ciri-cirinya memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki 1 titik puncak, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, dan memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang ketujuh adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Ciri-cirinya adalah hanya memiliki 1 sisi, tidak memiliki rusuk, dan tidak memiliki sudut. Sudah selesai. Contohnya sudah selesai, materinya sudah disampaikan. Sebelum masuk ke tugas kelompok, tadi informasi apa yang bisa kamu dapat setelah menonton video? Unsur-unsur bangun ruang. Apakah ada itu? Tidak. Macam-macam bangun ruang. Ada lagi? Ada. Ciri-ciri bangun ruang. Itu informasi yang sudah didapat. Nanti ada hubungannya dengan tugas kelompok. Sudah siap mengerjakan tugas kelompok? Sudah. Tadi kelompok yang auditory, kamu bisa melihat video kembali lewat KPO. Ya. Nah, kelompok ini yang visual itu sudah sediakan gambarnya. Ya. Nah, maka diamati gambar-gambarnya. Yang kelompok kinestetik itu sudah menyediakan beberapa contoh dari bangun ruang. Ingat, nanti tugas kelompoknya adalah kalian membuat laporan. Ya. Laporan tentang jenis-jenis bangun ruang. Kemudian ciri-cirinya apa? Silakan dibuat, dituliskan. Bentuk laporannya boleh berbentuk tabel. Mau berbentuk karangan atau cerita juga boleh. Ataupun saya lebih suka membuat peta pikiran atau mind map.
Oke, siap mengerjakan tugas? Kalian nanti buat tugas kelompoknya dalam kertas ini ya. Nah, setelah dibuat, nanti perwakilan kelompoknya presentasikan di depan. Mau semuanya atau perwakilan saja? Oke. Berarti kalau perwakilan 3 orang saja ya, 2 orang 3 orang. Perwakilan dari tiap kelompok. Silakan. Ibu beri waktu hanya 10 menit saja. Semakin lengkap dibuat tugasnya, maka nilainya akan semakin bagus. Karena ini tugas kelompok, berarti mengerjakannya harus bersama-sama. Silakan, 10 menit dibuat. Berarti kalau ada penjelasannya yang berarti, ayo dibagi-bagi boleh, belajar bagi-bagi arahin banyak. Kita gini dulu apa itu? Makin banyak yang dipresentasikan tentang pengurangan nilai semakin bagus. Ayo Nasi, sebelah sini Nasi, bukannya sama. Sudah paham tugasnya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ada? Kalau mau ditambahkan pakai warna, buat sebagus mungkin tugas.
Prisma ini sudah. Mungkin ada yang sudah selesai. Kelasnya ada yang sudah selesai. Kalau ada yang sudah selesai, boleh. Oke, sambil mengerjakan, ada teman kamu yang mau ke depan. Bisa dengan tertib? Silakan. Oke, yang harus dulu ya. Sebelah sini aja deh. Sini aja. Nah, sambil mengerjakan, sambil perhatikan kemana yang mau mempresentasikan tugasnya di depan. Oke? Ingat keyakinan saling menyayangi antar teman dan menerapkan disiplin. Sudah siap memperhatikan? Sudah siap? Oke, kelompok ini mau menuliskan apa lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk baru. Oke, siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Silakan. Teman-teman kita terbangun ruang, terus kalau tabung bola dan juga kerucut. Banyak bentuk bangun ruang di sekitar kita. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Terus kalau tabung bola dan juga kerucut, semuanya itu ada di sekitar kita. Terus kalau tabung bola dan juga kerucut, semuanya itu ada di sekitar kita.
bedanya. Oke. Tunjukkan ke teman-teman. Iya. Teman-teman, ini contoh benda tabung. Ya, berikutnya. Yang mana? Oke, ditunjukkan ke temannya ya. Ya. Tunjukkan, sambil ditunjukkan bangunnya. Ya. Ya. Sudah selesai, Bu? Ya. Waalaikumsalam. Kalau mandi beri apa? Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir. Maka, berapa orang yang di depannya? Ya, ini sudah selesai. Ayo, ini ya. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Hanya 3 orang. Yang lain perhatikan. Ya. Dalam bentuk apa ini? Oh ya, mainan, silakan. Ya. Ya. Karena suaranya saya terdengar oleh teman. Suaranya kurang keras. Coba. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini apa? Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah tugas kelompoknya sudah selesai. Semuanya sudah ke depan. Walaupun tadi yang ke depannya ada yang malu-malu, ada yang suaranya tidak terdengar, apa ya? Nah, jadi kalau ada tugas presentasi, ketika ke depan harus berani, suaranya harus iya, harus keras ya supaya terdengar. Oke. Masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Karena ada satu tugas lagi untuk kalian. Tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Sebelumnya Ibu minta berdiri dulu. Berdiri.
Ini tugasnya dikerjakan masing-masing. Nanti boleh dikerjakan di bukunya saja, ya. Nanti bukunya kalau selesai disimpan di kelompok masing-masing. Paham? Paham? Oke. Bisa belajar kelompok, bisa nonton belajarnya ya. Pastinya apakah dalam pembelajaran ini kalian masih mengalami kesulitan? Serius? Sudah paham semuanya? Nah, walaupun kalian sudah paham materinya, tapi jangan lupa untuk tetap dipelajari. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, Ibu minta tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Belajarnya harus baik seperti itu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Yati Sukatika, CGP Angkatan 9 dari SD Selajende 3 Kabupaten Cianjur. Kali ini saya sudah bersama pengajar praktik saya, yaitu Bapak Iwasana Kunjung MHD, kemudian rekan saya Ibu Cici Hartini SPD selaku guru yang saya observasi, dan spesial sekali pagi ini, siang ini saya sudah ditemani dan disaksikan oleh tim monitoring dari distrik provinsi, yaitu Ibu Sylvia Rizky Nugraha SAP. Luar biasa, alhamdulillah sudah hadir membersamai kita di sini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana ini adalah tahap ketiga dari tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, di mana kemarin kita melaksanakan tahapan pertama yaitu pra observasi, tahapan kedua observasi, dan ini yang ketiganya adalah tahapan pasca observasi, di mana tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas
agar dapat diketahui tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan untuk untuk lebih baik lagi ke depannya. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi serta merefleksi jalannya observasi yang sudah dilakukan kemarin. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Cici selaku guru yang saya observasi. Saya akan melakukan perbincangan dengan Ibu Cici. Baik, selamat siang Bu Cici. Selamat siang Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, luar biasa, sehat selalu dan bahagia. Tidak pura-pura bahagia Bu. Iya betul. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Kemarin Ibu Cici sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya hadir di sana untuk mengobservasi. Kemudian saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Ibu Cici ketika kemarin sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. Tentu saja alhamdulillah saya merasa senang, juga merasa semangat sekali karena saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Masya Allah ya, karena sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, jadi dirasakan terbiasa ya? Nah ya, dirasakan dengan tanpa beban gitu ya Bu ya. Betul sekali. Baik. Nah Bu, saya ingin tahu apakah ada hal-hal yang sudah baik sejauh ini dari pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Ya, saya di sini bisa mengatakan pembelajaran yang saya laksanakan sudah baik karena dalam proses pembelajaran tersebut saya sudah melibatkan murid secara aktif dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan dan gaya belajar murid atau secara berdiferensiasi. Jadi murid bisa melaksanakan mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka di kelas. Betul sekali ya. Jadi betul sekali Bu, dari dengan pembelajaran diferensiasi kita bisa mengetahui minat gaya belajar siswa Ya, sesuai dengan betul kebutuhan sekali, ya. yang mereka punya gitu ya. Betul. Kemudian tadi Ibu mengatakan pembelajaran sudah baik karena sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada kekurangannya Bu? Mungkin kekurangannya ada saja yang masih saya miliki ya, sudah jelas itu mungkin dalam memanage waktu. Kadang masih ada beberapa murid yang tidak selesai dalam mengerjakan tugas, walaupun tuntutan dan kurikulum kita sekarang ya, tidak menuntut murid harus langsung tuntas dalam belajar. Tapi alhamdulillah kekurangan tersebut sudah bisa teratasi dengan baik Bu Ika. Luar biasa ya. Baik Bu Cici, ada kekurangan yang sudah Ibu Cici minimalisir. Ya. Hambatan ada tidak? Hambatan tentu saja ada ya. Hambatannya mungkin dalam keterbatasan sarana dan prasarana, karena kalau kita lihat SD Selajam Batik itu tidak di kota ya Bu. Betul. Ya, Ibu Ika dia tahu sendiri, jadi masih kekurangan dalam sarana dan prasarana. Ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sudah jelas harus ada sarana yang mendukung. Ya. Nah, ketika saya kemarin menggunakan Infocus, ya, kemudian speaker, kita hanya punya satu saja. Nah, itu jadi hambatannya. Jadi ketika saya mau menggunakan, harus nunggu dulu dengan kelas yang Giliran lain. ya. Iya, mungkin itu dari sarana dan prasarana saja hambatannya. Betul. Kemudian kemarin juga saya menyaksikan Bu ya. Kalau untuk observasi mungkin yang lain mengalah gitu ya, kita Iya. dapat. Tapi ada hambatan lain yang kemarin saya rasakan ketika sedang mengobservasi dalam mati lampu ya. Oh Bu. iya, betul Karena sekali. di sini cuaca memang saat ini memang tidak bisa diprediksi, tiba-tiba mendung, mati lampu. Kita mungkin kedepannya juga perlu sarana yang lebih menunjang lagi ya, supaya kita bisa menjadi seorang guru yang atraktif, inovatif. Mungkin kedepannya kita insya Allah harus genset mungkin ya. Mungkin bisa saja. harus minta kepada kepala sekolah untuk diadakan genset Ya, mudah-mudahan ya, supaya hambatan bisa kita Atasi ya dengan baik. atasi. Betul sekali. Baik, selanjutnya Bu Cici, jika boleh dihitung atau boleh menilai diri sendiri, kira-kira dari rentang angka 1 sampai 10 ada di angka berapa performa Bu Cici kemarin sedang mengajar? Jika saya harus menilai cara pembelajaran saya sendiri yang sudah saya lakukan, mungkin sekarang saya berada di posisi 8. 8. Cukup bagus. 8. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasinya ya. Iya, mudah-mudahan. Penilaiannya. Baik, selanjutnya Bu, ada nggak sih yang perlu Ibu tingkatkan untuk kedepannya agar lebih baik lagi supaya nilainya lebih Iya. naik lagi?
mungkin 10 ya kedepannya nih, Masya ya. Allah, mudah-mudahan. Ya, tentu saja banyak hal sih yang harus saya tingkatkan, khususnya dalam beberapa waktu yang tadi ya, ya dari kekurangan saya. Kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, lebih menguasai materi ajar yang akan saya ajarkan, kemudian penguasaan dalam strategi pembelajaran juga, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan bisa melibatkan murid secara aktif, kemudian pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi murid. Mungkin itu Ibu. Ya. Luar biasa Bu Cici ini ya. Betul sekali, berarti persiapannya nih yang Ya, harus matang ya, ya. betul. Mulai dari perencanaan, kemudian medianya mau seperti apa, strategi pembelajarannya juga mungkin harus dipikirkan secara matang dan secara profesional ya supaya betul. hasilnya lebih bagus. Nah kemudian Bu, untuk mengcover murid, murid kan sekarang kita sudah belajar ya, kita sudah belajar bahwa murid itu ternyata beragam. Bagaimana untuk mengcover itu, untuk mengcover murid yang beragam, seperti apa ya strateginya? Jadi ketika saya mengcover kebutuhan murid, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di mana saya mengelompokkan murid sesuai dengan minat, gaya belajar mereka sesuai dengan kebutuhan. Dan juga saya memasukkan pembelajaran sosial emosional, jadi dikaitkan Bu. Dan juga saya selalu memasukkan budaya positif dalam setiap pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih mudah dipahami dan juga lebih menyenangkan bagi mereka. Mungkin itu Ibu. Luar biasa ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi perlu kita terapkan ya. Apalagi pembelajaran emosional dan budaya positif itu harus selalu dikaitkan dengan Selalu pembelajaran. terintegrasi ya, Bu, Betul ya. sekali. Nah kemudian Bu, terkait dengan waktu nih, kapan nih pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang barusan Ibu sampaikan? Apakah dilaksanakan dalam waktu dekat atau bagaimana? Ya, mungkin dalam setiap pembelajaran sih memang harus mulai kita terapkan ya, yang namanya pembelajaran diferensiasi, kemudian memasukkan PSE juga budaya positif itu selalu terintegrasi sebetulnya dalam pembelajaran tanpa kita sadari, oh iya ini PSE, ini budaya positif, dan kita harus satukan dalam pembelajaran diferensiasi, dan itu seharusnya sih dalam setiap pembelajaran. Ya. Harus dibiasakan mungkin ya, Betul, nanti bisa ala biasa, nanti ngeguluyur aja gitu, Iya. bahwa kita sedang menerapkan pembelajaran yang memasukkan budaya positif dan PSE ya tentunya. Baik, jadi kesimpulannya dalam setiap pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi itu harus dimasukkan budaya positif dan PSE. Kemudian nih saya sangat terinspirasi sama Bu Cici tentunya ya, karena sudah memiliki memiliki motivasi yang sangat besar untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Tentu di sini Ibu mempunyai komitmen ya Bu ya. Bagaimana nih komitmen Bu Cici dalam pembelajaran IPS? Mau seperti apa nih? Ya, sudah jelas seperti tadi yang sudah saya katakan, saya berkomitmen kalau setiap pembelajaran yang saya laksanakan harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dikaitkan juga dengan PSE dan pembelajaran budaya positif, karena itu semua memang terintegrasi dengan pembelajaran, jadi tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya. Betul sekali ya. Jadi akan menjadi sebuah kebiasaan ya, supaya murid tidak merasa bosan, tidak merasa terpaksa dalam belajar, maka pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan minat belajar siswa itu harus Jadi terus. mereka tidak terpaksa gitu. Nah iya, harus terus harus terus dilaksanakan. Kemudian diharapkan juga dari PSE itu murid memiliki motivasi ya untuk lebih baik lagi untuk belajar, dan belajarnya dengan dengan perasaan yang tidak terpaksa tadi ya, dengan teknik stop yang juga bisa menormalkan atau hatinya gitu, biar menenangkan hatinya supaya ketika sedang belajar tidak berpikir kemana-mana, tidak memfokuskan. gitu, jadi lebih fokus, tidak ingat kesedihan atau perasaan yang lain. Intinya menyenangkan saja bagi mereka. Baik Bu, sepertinya kita sudah di ujung sesi ini Bu. Saya ingin mendengar kesimpulannya nih Bu, dari Ibu. Kira-kira dari apa yang sudah kita bincangkan, kesimpulannya seperti apa Bu? Jika saya simpulkan, sebetulnya bahwa setiap pembelajaran yang kita laksanakan itu harus dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena itu merupakan satu kesatuan Betul. dalam
pembelajaran. Setuju, terpadu ya. Iya, betul. Jadi terintegrasi, terpadu antara pembelajaran diferensiasi, PSE juga, PPSE kemudian dan ada budaya budaya positif positif ya. itu menjadikan satu kesatuan Iya. yang tidak bisa dipisahkan. Oke Bu Cici, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya. Sukses terus Amin, selalu amin, untuk amin. Bu Cici, calon kepala sekolah kita. Mudah-mudahan kita harus terus berproses ya, Ya. supaya kita sukses. Baik, terima kasih Bu Cici. Ya, Selamat siang. selamat Baik, siang. terima kasih. Itu tadi perbincangan kita dalam wawancara atau percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Cici, terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik, Bapak Iwan Senat Unjuk MPD, serta terima kasih kepada tim monitoring Ibu Sylvia Rizky Nugraha SAP yang telah membersamai kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah,